لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Bi'idznillah ta'ala kita melanjutkan kajian kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pembahasan masih di masalah al-imamah dan as-salah, yaitu keimaman dan salat. Bagaimana misal dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, keteladanan beliau dalam kepemimpinan beliau di masalah salat, yang baik kita sebagai imam masjid ataupun sebagai imam keluarga yang kadang-kadang menjadi imam, ya, menjadi imam di keluarga kita, imam salat juga memerlukan ilmu dan serpihan-serpihan dari faedah sesuai dengan athar yang ternisbatkan kepada Nabi SAW dan para salafus saleh dalam tema salat dan keimaman. Kita mulai dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Warawa Muslimun fi sahihi min hadithi Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas. Dalam Sahih Muslim ada suatu hadis riwayat Anas bin Malik. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka as-sabiyyi ma'a ummihi wa huwa fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendengar buka as-sabi. Buka as-sabi yaitu tangisan anak kecil. Tangisan anak kecil ma'a ummihi. Maka ini anak kecil ini beliau tahu bahwasanya dia itu bersama ibunya. Ya. Wa huwa fi shalah, dan beliau mendengar itu ketika beliau lagi salat. Maksudnya beliau sebagai imam. Wa huwa fi shalah. Fayaqra'u bis-surati al-khafifati, jazakallahu khair. Au bis-suratil qasirah. Maka beliau pun membaca surat yang ringan atau surat yang pendek. Ada beberapa faedah dalam hadis yang ringkas ini. Pertama, diperbolehkannya bagi perempuan untuk sholat berjamaah di masjid, sebagaimana juga dalam hadis lain, ya, yang Nabi SAW melarang bagi para suami untuk mencegah para budak Allah dari kalangan perempuan, itu para istri, untuk sholat di masjid. Jangan dicegah kalau mereka inginkan untuk sholat di masjid. Namun yang lebih afdal di rumah bagi perempuan. Kecuali untuk sholat Id, 2 hari Id, maka lebih afdal tentu bersama kaum muslimin di lapangan. Bahkan yang tidak sholat pun dalam keadaan haid, maka dianjurkan agar mereka juga berkumpul di musalla, yaitu tempat didirikannya sholat Id, karena untuk mendengarkan khutbah Id. Ya, adapun di sholat fardu dan lainnya, maka lebih dianjurkan di rumah masing-masing. Walaupun tidak diharamkan untuk ke masjid, baik untuk kajian maupun untuk sholat berjamaah. Itu yang hadis, itu makna, itu faidah pertama. Faidah kedua, diperbolehkan juga untuk membawa sabi, untuk membawa sibyan, yaitu anak-anak kecil. Sabi itu adalah anak
yang usia dari awal kelahiran sampai sampai usia baligh. Sebelum baligh, maka itu sabi, maka itu diperbolehkan untuk dibawa ke masjid. Itu yang faedah kedua. Ketiga, diperbolehkan dibawa anak kecil ke masjid baik oleh bapak ataupun ibunya, dua-duanya boleh. Baik oleh bapak ataupun ibunya. Ya, itu pilihan, tafadhol. Mau ibunya yang bawa atau bapak yang bawa, itu tafadhol. Itu yang ketiga. Yang keempat, diperbolehkannya anak kecil untuk berada di antara saf-saf perempuan. Diperbolehkannya anak kecil laki-laki, kendati pun laki-laki, anak kecil belum baligh, untuk berada di antara saf perempuan. Itu tidak masalah. Namun ketika dia sudah baligh, maka tidak boleh berada di saf perempuan, karena hadis ini disebutkan yaitu yasma'u buka as-sabiyyi ma'a ummih. Yaitu Rasulullah SAW mendengar tangisan sobi, anak kecil belum baligh, bersama ibunya. Berarti kan dia di antara saf perempuan, maka diperbolehkan bagi anak kecil belum baligh untuk berada di antara saf perempuan di salat berjamaah, atau berada di antara perempuan ketika kajian dan semisal itu nggak masalah, selama belum baligh. Adapun ketika sudah baligh, maka hal ini dilarang karena telah dicatatkan untuknya pahala dan dosa. Ya begitu, wallahu alam. Kemudian faedah berikutnya, dianjurkannya imam untuk tetap memperhatikan jemaahnya semampu dia ketika sedang mengimami dalam salat. Dianjurkan atas imam untuk tetap memiliki inayah, perhatian terhadap makmumnya kendati pun dia dalam keadaan salat. Perhatian yang dimaksud adalah tentang kenyamanan atau tidaknya jemaah. Dari segi panjang pendeknya bacaan, kenyamanan atau tidaknya jemaah. Kalau misalnya dia sudah baca setengah halaman terus mulai pada batuk berjamaah, maka ini menunjukkan apa? Adanya demonstrasi agar cepat-cepat untuk ruku' misalnya. Itu juga perlu diperhatikan ya. Diperhatikan gitu loh. Ya, bukan ya tapi tentu makmum jangan seperti itu. Ya, itu bukan cara yang tepat. Dan sebaiknya tidak begitu memang. Itu bahkan kalau sengaja batuk berjamaah dikhawatirkan ini muhdats, sesuatu yang baru dalam agama, ya. Yang diperbolehkan adalah tafarruq, yaitu memisahkan diri dari jemaah, itu boleh. Kalau memang enggak kuat, uzur, bukan karena malas ya, tapi karena beruzur, enggak kuat lama-lama diri, ya, atau memang ada kewajiban lain di luar sana, amanah di luar sana, maka diperbolehkan dia untuk tafarruq, memisahkan diri dari berjamaah untuk sholat sendiri di pojokan atau sholat di tempat lain. Tapi kalau di tempat lain maka membutuhkan gerakan banyak, maka dia batalkan sholatnya untuk sholat di tempat lain yang lebih ringkas. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau untuk batuk berjamaah, ini tidak ada asarnya, nggak ada. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan suatu ketika ada imam khalifah membaca surat panjang, kemudian para jemaah pun membatuk satu sama lain hingga khalifah menyadari bahwasanya enggak ada seperti itu. Itu adanya di Indonesia di tahun-tahun sekian, ya, di sana enggak ada. Itu faedah, ya. Kemudian ada faedah lainnya. Tadi faedah sebelumnya apa? Tentang imam memberikan inayah dan perhatian terhadap kondisi makmumnya yang zahir dari segi suara dan kenyamanan semampu dia. Ya, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, dianjurkannya imam untuk mentakhfif salat, yaitu meringankan salat. Maksud dari meringankan salat pada asalnya adalah yaitu meringankan bacaan setelah Al-Fatihah. Karena ringannya bacaan setelah, atau pendeknya bacaan atau panjangnya bacaan setelah Al-Fatihah, itu yang akan menjadi barometer seberapa panjang atau pendeknya rukun-rukun lain. Ya, kalau Al-Fatihah kan stabil, Al-Fatihah 7 ayat, khalas. Tapi kan setelah amin kemudian kita bisa baca surat atau ayat-ayat sekian. Itu dipersilahkan. Panjangnya yang bacaan kita di surat atau ayat tersebut itu atau pendeknya itu berpengaruh pada seberapa panjang atau pendeknya ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara sujud dan sujud lagi, itu berpengaruh. Ya, jangan kita baca ayat atau surat yang panjang sekali namun giliran ruku' cepat. Ini khata' sebenarnya. Ini khata', salah. Ya, ini tidak benar.
walaupun sah dan tidak berdosa, cuma ini kesalahan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintahkan untuk apa? Untuk salat mu'tadil, antara bainal arkan, mu'tadil yaitu adil antara rukun. Artinya tidak terlalu jauh momentum atau jauh durasinya antara qiyam berdiri dengan rukun-rukun lain. Tapi tentu tidak sama antara berdiri dengan rukuk, tidak sama. Ya, melainkan ditakar aja. Jadi kalau misalnya baca Al-Fatihah, kemudian membaca 2 rakaat, membaca 2 halaman, giliran ruku pendek banget, sebentar aja. Apalagi i'tidalnya sebentar aja. Kemudian sujud sebentar. Tiba-tiba udah diri lagi. Orang kan jadi ya cepat banget. Udah diri aja, bacanya panjang lagi habis ini, gitu kan nanti. Sebenarnya yang membuat banyak makmum itu mengeluh sebenarnya karena apa? Qiyamnya kepanjangan, rukun setelahnya kependekan. Itu sebenarnya menambah beban psikologis. Karena ya ketemu berdiri lagi, nanti baca panjang lagi. Udah gitu nangis pula imamnya. Sesengguhkan dulu berapa lama itu. Ya. Maka harusnya i'tidal. Yaitu di sini mu'tadil, yaitu adil gitu antara rukun-rukun. Jadi dianjurkan memperpendek bacaan dalam salat. Maksudnya bacaan ayat atau surat dalam salat setelah Al-Fatihah itu untuk salat berjamaah kecuali subuh, dan lebih diperpendek lagi ketika ketika mendengar adanya suara tangisan anak-anak. Ya, baik di sektor ibu atau ummahat atau di ikhwan laki-laki. Ya, tetapi yang lebih diutamakan ketika itu memang ada di kalangan ibu-ibu. Ya, anak kecilnya nangis di situ. Sesuai dengan hadis. Karena apa? Karena ibu-ibu lebih rahim terhadap anaknya dalam masalah ini, pasti lebih terganggu ya salatnya. Adapun bapak-bapak itu walaupun terganggu tapi bodoh amat, nangis-nangis aja sana. Kadang-kadang bapak-bapak enggak peduli, nangis-nangis aja loh gitu. Dibiarin aja sampai jemaah lain juga kesel juga itu. Ya, kalau bapak-bapak gitu. Kalau ibu-ibu sangat-sangat hatinya sangat enggak bisa ke Allah kemudian karena anaknya nangis gitu loh. Mau minta diringankan sama imam, nggak bisa gitu kan? Mau batalin juga ragu gitu. Nah, bagaimana kalau memang dalam keadaan seperti ini, baik bapak ataupun ibu-ibu, anaknya nangis, apakah kita batalkan sholat? Ada beberapa cara. Kalau misal menurut kita dengan melakukan sesuatu yang membuat anak kita tidak lagi nangis tanpa perlu membatalkan sholat, maka jangan batalkan sholat. Jangan batalkan sholat. Misal anak kita nangis dan di samping kita nangis dia, ya, kita masih berdiri bersama para jemaah, maka kalau bisa misal kita gendong dia dan kemudian bakal anteng, maka langsung gendong. Pergerakan banyak dengan menggendong atau bahkan menggerak-gerakkan dengan gendong, itu adalah gerakan yang hajat, gerakan dibutuhkan, kebutuhannya orang tua ini untuk bergerak seperti itu. Maka itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak, yang dianggap banyak, dan itu tidak sesuai dengan kebutuhan, apalagi darurat. Maka ini kan kebutuhan. Maka boleh mengambil anaknya digendong kemudian, ya, begitu boleh. Ya. Bahkan kalau misalnya anak ini memang misal ada di sebelah sana pojok, ya, misal lagi di sana, tadi di samping kita jalan di sana merasa kesasar, nangis nyari emaknya. Maka emaknya boleh kemudian mencari anaknya, gendong, bawa lagi ke tempat dia sholat tadi tanpa membatalkan sholatnya. Itu boleh, tidak membatalkan sholat. Ya, masalahnya kalau emaknya udah nyari, gendong, balik ke tempatnya, udah dipenuhi sama jemaah di belakangnya, nah ini repot. Terus gimana dong? Ya udah sholat di tempat yang ada tanpa membatalkan sholat. Seperti itu sebenarnya. Kalau memang bisa tidak membatalkan sholat, maka jangan batalkan sholat. Namun kalau ternyata udah digendong tetap aja nangis, ini harus dibawa keluar dan harus ada interaksi pada anak, maka ya khalas, batalkan sholat, keluar, kemudian udah cari jajanan, insyaallah diam dia. Nah begitu. Ya nggak bisa dong cari jajanan kita masih dalam keadaan sholat, bawa. Kiblat di mana, dia kemana? Bawa ke jajanan cilok. Datang ke cilok, tukang cilok, tanya, beli berapa bu? Subhanallah kata Rasul. Ya nggak bisa.
harus ada ngomong, maka yang seperti dibatalkan salatnya, dinilaikan batal kelas. Seperti itu fikihnya insyaallah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fabayyana anna at-takhfif alladhi kana yaf'aluhu huwa takhfiful qiraah. Maka di sini dijelaskan bahwasanya peringanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah meringankan bacaan setelah Al-Fatihah. Ya, wa in kana dzalika yaqtadi ruku'an wa sujudan yunasibul qiraah. Meskipun itu akan berkonsekuensi ruku' dan sujud yang selaras dan sesuai dengan bacaan. Walihadza qala, oleh karena itu Nabi SAW, oleh karena itu para sahabat berkata, atau Anas bin Malik berkata, kanat salatuhu mutaqaribah. Salatnya Nabi itu mendekat satu sama lain antar rukun dari segi durasi. Berdekatan. Tidak salah satu rukun lama banget dan rukun lainnya tidak lama. Maka begini, ada sebagian orang menganjurkan untuk diri sendiri atau orang lain bahwasanya kita ini dianjurkan untuk berdoa di sujud kita, karena sujud itu adalah sebaik-baik hay'ah atau posisi tubuh untuk beribtihal dan menundukkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sahih. Ya, dianjurkan berdoa, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa di sujud. Kalau di ruku' diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kalau pas saat sujud dianjurkan lebih untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebagian dari orang mengkhususkan sujud terakhir terutama untuk memperbanyak doa. Akhirnya agak lama tuh sujud terakhir. Sujud terakhir agak lama. Maka yang sahih adalah ini sujud terakhir agak lama. Sujud sebelumnya biasa aja, biasa aja, ruku biasa aja. Tapi pas sujud terakhir agak lama. Maka kita katakan apa yang dilakukan ini adalah khilafus sunnah, yaitu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Karena Anas bin Malik mengatakan kanat salatuhu mutaqaribah. Karena satu salat, alasan pertama hal ini kita katakan khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Pertama, kata Anas bin Malik, salatnya Rasulullah SAW saling berdekatan durasi antar satu sama lain dari rukun. Itu pertama. Kedua, tidak teriwayatkan bahwasanya ada nabi atau sahabat yang mengkhususkan sujud terakhir untuk memperbanyak doa hanya di sujud terakhir. Kalau memang pengen memperbanyak doa, tafadhal. Di antar sujud itu durasinya serupa untuk memenuhi sunnah Nabi SAW. Antar rukun itu mutaqarib, saling berdekatan satu sama lain durasinya. Dan kalau memang mau memanjangkan, ada di di setelah tasyahud, setelah salawat, maka itu fadl, ada doa yang ma'thur dan ada doa yang silahkan antum cari. Karena doa yang ma'thur ada yang memang Rasulullah SAW sebutkan beberapa doa tersebut fi duburi kulli shalah, di akhir-akhir salat. Dan juga Rasulullah pernah mengatakan silakan dia memilih doa yang dia suka. Memilih doa yang dia suka ini dua macam. Pertama, memilih doa ma'thur yang dia suka dari Al-Quran atau hadis, tafadhal. Atau memilih doa yang dia suka dari apa yang dia inginkan, dari ucapan-ucapan juga boleh. Makanya sebagian ulama mengatakan diperbolehkan orang yang enggak bisa berbahasa Arab untuk berdoa dengan bahasa Indonesia di momentum seperti ini, walaupun dalam salat, selama itu doa, maka boleh bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Namun tentu dengan bahasa Arab lebih afdal, apalagi doa yang memang ada riwayatnya dari Al-Quran atau Sunnah, itu yang lebih, atau itu yang paling afdal. Begitu jemaah sekalian. Maka boleh agak memperlama itu selama kalau dah jadi imam tidak membuat jemaah risau. Kadang jemaah risau itu lama banget ini, karena imamnya banyak banget doanya di akhir tasyahud, lama sampai mungkin sebagian makmum mira kayak mati nih kayak ini imamnya nih, kayak nggak hidup nih kayak ini. Sampai makmum ada yang ngintip nih, ini orang masih duduk nggak ya, jangan udah berbaring, udah di pembaringan jangan-jangan gitu kan. Maka sebaiknya kalaupun emang agak sedikit diperlama, maka sebaiknya jangan membuat jemaah itu suudzon atau risau. Begitu. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah, beliau juga mengatakan dalam salah satu fatwanya, jika ada imam
dia tasyahud akhirnya itu cukup untuk rukun-rukunnya atau kewajibannya. Kewajiban terakhir sebelum salam adalah salawat. Salat itu untuk tasyahud akhir para ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Tapi yang lebih dekat adalah wajib. Semampu dia. Maka sampai situ aja dan enggak mendapatkan momentum untuk doa setelah salawat. Kan makmum enggak dapat ini. Karena imamnya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh bin Baz mengatakan kalau memang seperti itu dan makmum pengen membaca lebih panjang, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan doa-doa yang memang Rasulullah SAW perintahkan sebelum salam, maka boleh dia memperpanjang sendiri walaupun imam sudah selesai salat. Dia masih kayak gini aja, masih tasyahud, masih posisi masih belum salam makmum ini. Mungkin setengah menit atau semenit dia tambahkan oleh makmum. Kata Syekh bin Baz ini diperbolehkan seperti itu. Tapi ini pendapat beliau karena sepertinya wallahu alam beliau berpendapat bahwasanya membaca Allahumma inni a'udzubika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bagi beliau termasuk apa? Termasuk wajib. Sepertinya begitu. Ya. Walaupun wallahu alam yang lebih afdal wallahu alam adalah ketika imam selesai Assalamualaikum warahmatullahi maka khalas langsung ikut salam yaitu salam akhir dari salat taslim. Kemudian wa sadaqa Anas telah berkata benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri binahwi 60 ila al-100 yaqra'u fi rak'ataini bi tulil mufassali bi alif lam tanzil wa hal ata wa bis safat wa bi qaf. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baca di salat fajar, salat sunnah ya. Salat sunnah fajar ya, yaitu salat salat wajib, salat fardu subuh, salat subuh fardu ya. Itu membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Membaca di 2 rakaat dengan surat seperti Alif Lam Tanzil yaitu surat As-Sajdah, Hal Ata. Ya, Hal Ata di sini yaitu surat Al-Insan. Itu biasa di hari Jumat dan kalau kita ke Haramain, Makkah, Madinah, Masjid Nabawi dan juga masjid-masjid lain di Saudi Arabia, itu biasanya kalau Jumat pagi, Jumat subuh, rakaat pertama baca apa jemaah? Alif Lam Sajdah, makanya nanti akan ada sujud gitu loh. Ada sujud tilawah. Ya, sebagian orang masih kecelek aja itu. Allahu Akbar dikira ruku gitu. Dikiranya ruku. Tapi alhamdulillah karena jemaah banyak pada sujud, maka dia ikutan sujud ya. Ya, yang ajaib karena ketika umrah kemarin, umrah bulan November yang itu mendapatkan jemaah Indonesia. Kita sholat di salah satu hotel. Kalau nggak salah di Makarim Ajiat hotelnya itu. Karena dia ada masjidnya di situ dan nilainya sama dengan sholat di Masjid Al-Haram. Kita sholat berjamaah di situ kebetulan ya, sholat berjamaah di situ dan saat itu kalau tidak salah subuh Jumat kalau tidak salah. Nah, kan baca surat As-Sajdah ya. Kemudian ada sujudnya itu. Nah, pas sujud Allahu Akbar. Kan kemudian sujud, kita kan cuma sujud itu di hotel itu. Di sujud Allahu Akbar kan diri lagi untuk lanjut baca surat As-Sajdah. Ternyata ada beberapa makmum 3 orang ini pakai pakaian ihram. Ada PT-nya tulisannya, saya lupa PT apa itu. Ya. Mau nginget juga enggak penting juga ya. Nah, 3 orang ini ternyata tadi bukan sujud. Mereka ruku'. Ya. Afwan, astagfirullah. Anda salah. Enggak, momentumnya bukan subuh. Enggak, afwan, salah cerita. Bukan subuh Jumat, bukan. Momentumnya selesai sholat. Salah, afwan. Sholat apa? Jenazah. Ini lebih mempermalukan lagi ini malah ceritanya. Tadi Anda salah. Sholat jenazah kan habis sholat fardu biasanya ada sholat jenazah tuh. Baik di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya. As-salatu 'alal mayyit wa rahimakumullah kan itu. Allahu Akbar kan. Kita sholat jenazah. Nah, tiga sebenarnya ada banyak mereka pakai pakaian ihram, tapi 3 orang ini spesial menurut Anda. Spesial ini perlu treatment khusus ya dan ta'lim khusus. Ya, sholat jenazah bareng sama kita semua di hotel itu.
Kan ada suaranya juga dari Masjidil Haram. Maka kemudian kan sholat jenazah ada berapa takbir kemarin? Baru Allahu Akbar. Takbir kedua kan? Allahu Akbar. 3 orang ini ruku dong. Ruku mereka. Kita yang di belakang. Lah ruku dia. Dikira sholat apa gitu? Ruku. Ya. Kemudian kan Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, bangkit dia. Yang terakhir kan keempat kan ya? Berapa kali sih? 4 terus salam gitu ya. Udah di sini jarang sholat jenazah soalnya kita jadi lupa malah. Ya. Berapa hilangnya? Ya, 4. Kan pertama Al-Fatihah, selawat, doa. Terus Allah Akbar keempat kan, habis itu baru salam gitu ya. Allah Akbar keempat, ngapain coba mereka jemaah? Sujud mereka. Sujud kemudian kan habis Allah Akbar, sujud habis itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nasib ini? Anda sampai saking malunya ngeliat itu, sampai Anda nggak peduli, Anda nggak mau cerita kelanjutannya gimana, bodoh amat urusan mereka tuh. Ada seperti itu cuma. Karena apa? Karena nggak ngerti, gitu. Karena nggak ngerti, ya. Kemudian Anda di matam itu apa namanya, gitu ya. Tempat makan ya, mezanin ya, di tempat makan Anda ketemu dengan tour leadernya. Jemaah antum itu ada seperti itu sama ini turnya sama antum. Jemaah antum mana tadi Anda ngelihat pas ini. Oh ya mungkin mereka nggak tahu Ustaz kata dia gitu. Ya tapi memang ya itu pelajaran aja. So, Anda nggak tahu cerita lanjutannya gimana. Sampai sekarang masih sujud apa enggak juga kita nggak tahu tuh orang ya. Ya Masya Allah. So, lihat di sini berarti ilmu itu penting ya. Harus tahu bahwa dia lagi sholat apa itu harus tahu ngerti gitu. Penting gitu loh. Harus tahu dia lagi sholat apa, ini lagi sholat apa, harus tahu. Sekarang pertanyaan Anda, ini jemaah yang 3 ini, tadi ketika sholat jenazah itu, niatnya sholat apa sih kok sampai ada ruku, ada sujud gitu loh. Ya, itu. Ya, kita nggak sembarangan asal sholat aja, ya, jangan. Ada niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Taib. Jadi sholat subuh tadi, kalau dia baca alif lam sajdah, nanti akan ada sujud tilawah. Kemudian rakaat kedua baca al-insan. Atau bisa juga baca yang rakaat pertama as-saffat. Dan ini cukup panjang. Dan rakaat kedua baca Qaf. Baca surat Qaf. Qaf enggak sepanjang as-saffat, pastinya dia Qaf itu cuma 2,5 halaman. Saya lah ya Ustaz. Qaf itu berapa halaman? Ya Syekh ya Ustaz. 2,5 atau? Saham lah. 2,5. 2 halaman seperempat. Hampir 3 halaman. Iya. Iya, atau surat Qaf untuk rakaat keduanya. Wa rubbama qara'a ahyanan bima huwa atwalu min dzalik, dan kadang-kadang mungkin Rasulullah SAW membaca lebih panjang dari itu, kadang-kadang wa ahyanan bima huwa akhaf, dan kadang-kadang lebih ringan daripada itu. Maksudnya adalah di sini diperbolehkannya mentanwi', yaitu memvariankan bacaan. Enggak mesti setiap subuh baca as-sajdah sama al-insan atau sofat sama qaf, enggak mesti begitu. Fadl memvariankan seperti itu, fadl. Selama memang itu bukan kewajiban, maka sebenarnya bebas mau ikutin sunnah ini ya, kadang-kadang, tapi kalau bisa jangan selalu karena seolah-olah itu suatu kewajiban. Ya begitu. Fa amma Umar radhiyallahu an, hadapun Umar radhiyallahu an, fa kana yaqra'u fil fajr bi Yunus wa Hud wa Yusuf. Masya Allah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika jadi khalifah, jadi dulu itu khalifah sekaligus imam pemerintahan sekaligus imam Masjid Agung gitu loh. Masjid Agung ya, imam Masjid Nabawi gitu. Dulu kayak gitu ya. Kalau ada sekarang presiden merangkap sebagai imam dan pas sholat subuhnya baca surat Yunus, wah ini baru luar biasa ya, Masya Allah. Dan jemaahnya juga enggak batuk-batuk, ini Masya Allah. Ya dulu di zaman khalifah kayak gitu, zaman khalifah Umar. Beliau membaca kadang-kadang surat Yunus, kadang-kadang surat Hud atau surat Yusuf. Nah itu satu surat aja itu panjang, luar biasa. Wala'allahu alima anna an-nasa khalfahu yu'thiruna dzalik. Dan kayaknya Umar bin Khattab itu tahu bahwasanya jemaah di belakang, yaitu masyarakatnya itu yu'thiruna dzalik, suka dengan itu. Faedahnya apa jemaah sekalian?
Kalau misalnya jemaah kita sudah terbiasa dan suka dengan sholat panjang, maka boleh bagi imam untuk memperpanjang bacaan sholat. Boleh. Ya, ini untuk sholat fardu, terutama sholat sunnah, sholat wajib, sholat fardu subuh. Wa kana Mu'adz radhiyallahu anhu qad shalla khalfahu al-akhirah thumma dhahaba ila Bani Amr bin Auf bi Qubba. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Kemudian pergi ke kabilah Bani Amr bin Auf di Qubba. Ya. Maka beliau kemudian menjadi imam mereka, faqara fiha bi suratil Baqarah. Mu'adz bin Jabal kemudian mengimami mereka dan salat Isya dan membaca surat Al-Baqarah. Sampai kemudian jemaah itu sebagiannya apa? Kabur. Fa ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Maka Nabi SAW mengingkari hal tersebut. Lihat di sini. Perbedaan antara kondisi Mu'adz bin Jabal sebagai imam dengan kondisi Khalifah Umar bin Khattab sebagai imam. Ya. Maka kata Nabi SAW, afatanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau tukang membuat fitnah wahai Mu'adz? Idza ammamtan nasa fakhaffif. Kalau engkau mengimami orang-orang maka ringankanlah. Berarti yang disebut ringankan di sini apa? Ringankan bacaan setelah Al-Fatihah. Jangan Al-Baqarah satu surat kemudian surat Isya. Ya ini enggak bisa orang, enggak terima orang. Mau tidur lagi gitu kan. Fa inna min waraikal kibar atau al-kabir wad-dha'if wadzal hajah. Ya, fa inna min waraikal kabira wad-dha'ifa wadzal hajah. Di belakangmu itu kan heterogen. Ada orang kabir, maksud kabir sini tua, orang tua. Ada orang dhaif, orang lemah. Ya, tua dari segi usia, ya sehingga tidak bisa lama-lama untuk berdiri, atau dhaif, lemah mungkin karena anak kecil, ya, atau orang sudah letih, wadzal hajah, atau orang yang memiliki kebutuhan. Tiga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Entah karena faktor usianya mereka, faktor fisiknya mereka, atau faktor eksternal luar dari tubuh mereka, yaitu kebutuhan. Ya. Halla qara'ta bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha. Coba kalau misalnya engkau baca surat Al-A'la, surat Asy-Syams, ya, dan yang semisal yang setakar dengan itu, wa nahwiha minas suwar. Ya. Lihat di sini perbedaan antara kondisi jemaahnya Mu'adz bin Jabal dengan kondisi jemaahnya Umar bin Khattab. Ada dua tinjauan. Pertama, kita tinjau dari kondisi jemaah. Ya, dari kondisi jemaah. Kedua, kita tinjau dari segi sholat fardu yang mana. Kalau ditinjau dari kondisi jemaah, jika jemaah heterogen, variatif, ada yang lemah, ada yang tua, ada yang mungkin punya kesibukan, maka khafif, ringankan sholat itu. Ringankan sholat itu. Ya. Tapi ketika jemaah tersebut mereka punya raghbah untuk mendengar banyak ayat dan seluruhnya umumnya kayak gitu, maka tawil, silahkan panjangkan. Yang tinjauan kedua dilihat dari sholat fardu apa yang Anda imami sekarang. Kalau sholat fardu semisal maghrib dan isya, maka sunnah asalnya adalah bacaan ringan. Sholat fardunya maghrib atau isya, maka sunnahnya adalah asalnya adalah apa? Ringan bacaannya, tidak panjang. Maksudnya ringan di sini yang Nabi SAW sebutkan, yaitu setengah halaman seperti Sabbih isma rabbikal a'la itu kan ya setengah halaman lebih sedikit. Kemudian Asy-Syams itu setengah halaman, atau yang semisal itu udah ringan itu. Yang semisal itu udah ringan. Tapi kalau misalnya itu salat fardu subuh, maka asalnya hukumnya adalah apa? Memperpanjang bacaan. Ya, sampai bisa surat As-Saffat, As-Sajdah dan semisal 3 halaman, 4 halaman itu, seperti itu. Jadi lihat kembali ke asal. Kalau misalnya maghrib atau isya, asalnya adalah khafif, ringankan. Kalau misalnya salat subuh, asalnya adalah panjangkan. Tetapi ketika makmum memiliki raghbah untuk memperpanjang bacaan, mendengar bacaan panjang seperti pesantren misalnya, ya,
atau jemaah kita semua penuntut ilmu, mungkin hafalannya, maka walaupun maghrib, kalau misalnya mau mereka senang dipanjangkan, fadal. Asal jangan terlalu berlebihan ya, sampai hampir keluar waktu jangan. Itu silakan. Namun ketika kita meninjau jemaah heterogen dan banyak hajat, maka jangan panjangkan bacaan apalagi di salat maghrib dan isya. Atau jemaah ini akan terfitnah dengan banyaknya bacaan, panjangnya bacaan, karena tidak terbiasa dengan itu, maka tinggalkanlah membaca panjang, tinggalkan di sini ada dua macam. Meninggalkan bacaan panjang atau meninggalkan suatu sunnah sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dilihat oleh masyarakat. Tarku al-fi'il al-masru', meninggalkan perbuatan yang disyariatkan ada dua macam. Kalau kita sebagai imam atau pemimpin atau orang yang diikuti oleh masyarakat, ada dua macam. Yaitu yang pertama tarku at-ta'til, yang kedua tarkul lit-ta'til, yang kedua tark lit-ta'lif. Meninggalkan karena ta'til, meninggalkan karena meniadakan sunnah itu haram, enggak boleh. Tapi meniadakan karena ta'lif, yaitu ta'liful qulub, yaitu untuk menjinakkan hati manusia, maka itu dianjurkan. Ana ulangi jemaah sekalian. Permasalahannya adalah misal salat subuh. Kalau di Masjid Baitur Rahim, ini Baitur Rahman, mungkin sudah biasa. Berapa sih biasanya antum kalau satu halaman atau 1,5 bisa? Biasa? 2 halaman 1 rakaat. Oh, 1 rakaat 1 halaman. Biasa itu, taib. Sebenarnya itu masih termasuk enggak panjang sebenarnya kalau untuk standar di zaman Nabi ya. Itu masih oke lah ya. Nah, jemaah kan enggak ada protes, enggak ada yang batuk, enggak ada. Enggak ada yang batuk, muntah-muntah enggak ada. Kesurupan enggak ada. Ya, oke, berarti jemaah oke. Ya, karena isyarat Indonesia biasanya kalau udah banyak yang batuk itu berarti itu. Padahal bukan musim hujan banyak batuk, ini berarti ada masalah nih ya. Nah, tapi kalau antum ke masjid kampung yang baca sapi semua rabbikal a'la aja udah lumayan panjang bagi orang-orang situ, antum baca 1 halaman, fitnah. Jadi fitnah. Ya, jadi fitnah. Nah, di sini antum meninggalkan bacaan panjang. Meninggalkan bacaan panjang ada 2 macam. Tark lit-ta'til, yaitu meninggalkan karena ingin meliburkan sunnah sama sekali, enggak mau mengamalkan sunnah. Yang kedua tark lit-ta'lif, yaitu meninggalkan bacaan panjang karena untuk menjinakkan hati masyarakat. Yang kedua boleh, yang pertama enggak boleh, tergantung niat. Jadi kalau misalnya imam, kita baca misalnya, kalau di sini surat As-Sajdah baca enggak sih antum? Baca enggak surat As-Sajdah di surat Jumat misalnya? Baca. Udah biasa di sini. Alhamdulillah. Taib. Berarti kan udah semuanya udah paham, insyaallah umumnya jemaah udah paham. Nah, yang seperti itu ya jangan ditinggalkan sunnahnya gitu. Tetap baca gitu kan. Tapi untuk yang belum biasa, misal di masjid kampung, baca. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu kan jemaah sebagian udah antisipasi. Ya, udah nih. Panjang. Habis alif lam mim apa nih? Dzalikal kitabul la raiba fi. Ya, ini udah suudzon semua ya. Ente kadang-kadang ente kata dia. Ya. Walaupun bacanya cuman 1,5 halaman. Itu bisa menjadi fitnah bagi jemaah yang hanya biasa baca watini wa zaitun subuh gitu. Di masjid-masjid kampung tuh. Baca watini wa zaitun aja udah bagus gitu. Udah selesai baca itu. Ruku kan enaknya gitu, mereka maunya cepat gitu, cepat terus zikir dan seterusnya. Ya kalau lama-lama itu risih. Nah kalau memang ini masyarakat belum biasa, imamnya hendaknya memilih yang tark yang kedua, yaitu tark lit-ta'lif, meninggalkan amalan sunnah panjang ini untuk meringankan hati mereka saja. Ya, bukan untuk niatan udahlah nggak usah lah, nggak bakal kita panjang, nggak. Maksudnya adalah kita di sini selagi kita masih memikirkan, mempertimbangkan kekurang berkenannya mereka, tapi kita ada niatan untuk apa? Mendidik mereka, mengedukasi mereka sampai suatu saat kita berhasil untuk menerapkan bacaan panjang di salat subuh. Begitu sebenarnya harusnya gitu. Imam semestinya begitu. Tapi insya Allah Baitur Rahman
Insya Allah fix udah baik lah insya Allah ya. Tapi masjid kampung masih belum educated dalam masalah ini. Bahkan ustadz-ustadz kibarnya, ustadz-ustadz yang mereka kagumi dan mereka tabjil, yaitu mereka agungkan, kadang nggak mencontohkan itu. Ya, kadang gini loh, kiai, baik kiai terhormat setempat atau kiai produk kota lain yang diundang, itu kan biasanya udah Ustaz, ayo Syekh, maju Kak, ini jadi imam. Yang mana kalau beliau jadi imam, makmum itu pasti nurut. Karena kapan lagi kita diimamin sama Ustaz ini, misalnya gitu. Kalau beliau baca panjang, misalnya salat subuh baca agak panjang, nggak bakal protes makmum. Tapi kalau imam rawatib aslinya baca panjang sedikit, batuk semuanya. Itu bisa begitu. Maka hendaknya imam ini kalau melihat bahwa makmum itu semuanya tunduk sama dia, amalkan sunnah ini. Dan kemudian kalau bagus lagi setelah sholat, setelah zikir, berikan pencerahan kepada jemaah. Kenapa tadi saya baca agak panjang, Rasulullah SAW begini. Itu akan menjadi edukasi yang sangat bagus. Ya kadang-kadang nggak sampai situ di jemaah atau di masyarakat kita, kiainya atau ustadznya nggak sampai sedetail itu untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sebenarnya bisa kok sebenarnya masyarakat pada umumnya betah sholat panjang bisa. Buktinya kalau umrah itu betah itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sholat subuh berjamaah. Mana ada mereka batuk protes ke Syekh Sudes gitu. Nggak sampai. Mereka terima kok. Habis sholat zikir khusyuk malah. Ini baru enak sholat sini syahdu. Syahdu itu lama di Makkah, di Madinah. Giliran ke Bekasi nggak ada syahdu kau panjang, batuk. Nah, kenapa ada perbedaan seperti ini? Kenapa harus menunggu momentum umrah dulu baru kemudian terima bacaan panjang? Ya, taib kita lanjut setelah adzan insyaallah. Taib. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kata Syekhul Islam rahimahullah, "Thumma in urida halu 'urfin minha itharul ma'mumin li ziyadati 'ala dzalik fa hasan." Kalau misalnya kondisi yang diketahui dari para makmum bahwa para makmum itu lebih memilih salat yang panjang, maka fahasan, maka hal itu lebih baik, hal itu baik. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bi tulat tulain wa qara'a fiha bi tur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat maghrib, imam salat maghrib, dan beliau membaca tula at-tulain atau tula at-tawilain, ya, yaitu dua surat yang paling panjang gitu loh. Ya, kata sebagian ulama ditafsirkan bahwa kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu bisa saja Rasulullah membaca surat Al-Maidah dan Al-A'raf. Itu panjang banget itu. Surat Al-Maidah di rakaat pertama, surat Al-A'raf di rakaat kedua. Di salat maghrib. Tapi kalau itu dibaca di Indonesia full gitu, Al-Maidah full rakaat pertama, Al-A'raf full rakaat kedua. Pertama itu jemaah bukan lagi batuk itu mereka. Kayak salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah nggak ada jemaah di belakang, udah kabur semua. Itu satu. Dan juga kalau baca itu di Indonesia, ana merasa nggak bakal cukup waktunya. Selesai, waktu maghrib akan lewat. Karena jarak antara maghrib dan isya di Asia Tenggara ini termasuk ringkas. Coba aja kalau misalnya kita ke Saudi Arabia misal, ke tanah Arab, kita akan dapatkan waktu antara maghrib sama isya itu lebih panjang, setengah jaman. Coba aja, mungkin jemaah bisa ngelihat, cek aja sendiri mungkin di Google atau gimana, jadwal waktu sholat di Makkah atau Madinah. Jarak antara maghrib sama isya 1,5 jam. Dan itu cukup untuk membaca 2 surat ini dalam sholat maghrib. Atau juga membaca ditafsir oleh sebagian ulama membaca surat Al-An'am dan Al-A'raf. Panjang sekali gitu. Dan juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qara'a fiha bitur. Dan dalam salat maghrib Rasulullah juga membaca surat At-Tur.
At-Tur itu sekitar 2 halaman setengah. Soal maghrib itu. Maghrib ya. Berarti di sini asalnya salat maghrib dan isya itu takhfif, yaitu ringan bacaannya. Karena umumnya waktu maghrib dan isya orang masih punya aktivitas. Ya begitu ya. Tapi ketika jemaah itu mereka adalah orang yang suka mendengar lebih banyak dan memperpanjang salatnya, dan imam ini tahu kondisi jemaahnya, maka fadhol, baca panjang fadhol. Begitu. Adapun di Indonesia di Masar pada umumnya masjid umum sepertinya bakal sulit dan enggak bakal diridhoi oleh jemaah. Ya kesian jemaahnya juga ya. Itu Nabi SAW. Ya. Wa in urida ma yaqtadi takhfif an dzalika fa'ala. Kalau misalnya ternyata jemaahnya belum siap, harus ringan, maka lakukan yang ringan. Sebagaimana dalam hadis tadi adanya tangisan anak kecil dari kalangan dekat dengan ibunya. Seperti itu jemaah sekalian. Baik, sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah dari jemaah? Bapak dulu sebentar, tafadhol. Ya, tafadhol. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, udah selesai Pak, kita sholat sekarang. Ya. Penalti, link, travel umrah. Aha. Bisa bantu apa Pak? Mengingatkan akan manasik, ya. Ya, agak panjang. Oke, ya, ya. Oh gitu, jadi belum diingatkan, belum dikasih tahu. Selalu. Belum ada, belum sampai. Iya. Udah di dalam sholat, udah lagi sholat. Biar, ya. Oke. Ya, waalaikumsalam. Oke, yang pertama tadi terkait dengan sebagian orang memang belum tahu bahwa saya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi setiap ba'da salat fardu itu ada salat jenazah. Maka memang dianjurkan, bukan secara syar'i ya, dianjurkan secara keutamaan aja supaya orang tahu. Travel itu ketika manasik memberitahukan kepada jemaahnya, dan ustadz pembimbing juga memberitahu kepada jemaahnya yang mungkin awam dan belum pernah, bahwasanya pada salat biasanya ada salat jenazah, tata cara begini begitu. Oke, itu selainnya begitu memang. Ya mungkin kasus tadi yang terjadi itu karena memang dari travelnya itu nggak memberitahu. Ya lebih mungkin ustaz pembimbing nggak ada. Sebagian travel itu nggak ada ustaz pembimbing, ada yang tour leader. TM atau tour leader itu kadang-kadang nggak ngerti musyari, cuma ngerti tentang birokrasi aja. Jadi ditanya tentang ini itu jawabnya insya Allah Pak, insya Allah jawabnya. Ustaz boleh nggak pakai minyak wangi ketika lagi ihram? Insya Allah Pak. Nah, kok insya Allah jawabannya? Ada nggak ngerti musyari? Ya memang umrah ini atau traveling atau travel umrah ini bisnis yang sangat menjanjikan sekarang. Banyak yang berlomba-lomba untuk itu, tapi tidak memikirkan akan kewajiban untuk memberikan pencerahan ilmu syar'i kepada jemaah travelnya. Kadang hanya memikirkan apa? Cuannya aja, kadang begitu. Ini disayangkan. Itu pertama. Yang kedua, Bapak bilang tadi, lupa ya. Taib.
Membandingkan sholat apa tuh ya? Merubah niat. Switching niat atau taghyirun niyah ketika sholat itu pada asal tidak ada. Jadi ketika dia sholatlah sesuai dengan apa yang dia niatkan, tidak mengubahnya. Memang ada beberapa pengecualian, namun kita nggak perlu untuk membahas pengecualian tersebut. Ketika dia sedang sholat sunnah ba'diyah, tiba-tiba kemudian di belakangnya ada jemaah, menepuk pundaknya, kemudian menjadikannya imam, maka jadilah dia imam. Taib, gimana kalau ada perbedaan ikhtilafun niyah dalam sholat antara makmum dengan imam? Itu nggak masalah. Perbedaan niat antara makmum dengan imam itu tidak masalah. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW selesai sholat, ya, bersama jemaah, beliau kan menghadap jemaah, kemudian zikir. Ada salah satu sahabat yang masbuk, belum sholat subuh, atau saya lupa sholat subuh atau apa itu. Al-muhim pokoknya sholat fardu. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mau bersedekah pada dia untuk supaya dia dapat pahala berjamaah. Nah, ada kemudian sholat. Ayo, saya mau sholat. Kalau nggak salah jadi imam dia. Lihat di sini antara imam dengan makmum beda niatan. Yang pertama niatan sunnah, yang pertama niatan fardu berjamaah. Maka boleh dan sah adanya perbedaan niat, ya, perbedaan niat sah, perbedaan jenis sholat sah, perbedaan jumlah rakaat sholat juga sah. Jadi tidak menjadi syarat sah keimaman dan kemakmuman persamaan niatan, persamaan jumlah, persamaan jenis sholat. Enggak wajib. Tidak harus, kecuali sholat yang memang berbeda secara bentuk. Seperti mau sholat subuh tapi berimamkan pada orang yang sedang sholat jenazah. Ini enggak nyambung, enggak kena ini. Karena di dalam sholat subuh enggak ada 4 takbir, enggak ada. Gitu ya Pak ya. Baik, tadi boleh seperti itu. Nah, ketika kita dihadapkan kenyataan belakang tiba-tiba ramai dan menepuk pundak kita lagi baca Al-Fatihah, apakah kita menjaharkan suara? Jaharkan suara. Kalau memang itu sholat jahar. Kalau ternyata sholat bukan jahar, enggak. Iya, enggak. Jahar saja Pak, tapi tidak merubah sholat kita. Misal, kita kan sudah sholat maghrib tadi. Habis sholat maghrib selesai, sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Tiba-tiba ada makmum masbuk, nepuk pundak kita. Tak kita baru rakaat pertama. Baca ini dia dibacain gede enggak? Gede bacain. Waladhdallin, mereka aminin. Amin. Walaupun mereka mengira kita lagi sholat maghrib, dikirain gitu. Habis amin, kita baca surat Al-Kafirun. Gitu kan? Sunnahnya. Karena ba'diyah maghrib. Rakaat kedua kayak gitu juga. Baca surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, di tasyahud, ya dalam mazhab Syafi'i kita beriftirash. Tawarruk, yaitu agak miring. Gitu ya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makmumnya bangkit. Makmumnya jangan sok tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah kata makmumnya. Kata imamnya, saya barusan nih sholat ba'diyah, antum enggak usah nyalain ana gitu kan. Jadi seperti itu, boleh seperti itu. Enggak masalah adanya ikhtilaf an-niyah bainal imam wal ma'mum. Bedanya niat antara imam dan makmum enggak masalah. Wallahu a'lam. Bapak, fadhal. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sara apa? Iftiraq, tafarruq itu. Oke. Satu-satu dulu, Bu. Ini kayaknya bakal lupa nanti kalau. Yang pertama, bagaimana cara kita iftiraq, yaitu memisahkan diri dari jemaah ketika memang kita punya uzur seperti enggak kuat atau ada kewajiban di luar sana yang harus kita tunaikan juga. Dan bacaan imam panjang. Ingat, panjangnya di sini bukan panjang semau hawa nafsu kita.
Tapi memang ini imam nggak berhenti bacanya gitu loh. Maka caranya adalah kita memisahkan dari jemaah, bukan sholat di tempat. Nggak boleh kita sholat di tempat sendirian gitu semau kita. Itu nggak boleh karena udah masuk dalam circle jemaah, nggak boleh. Iftiraq sini baru memisahkan, melucuti diri dari kumpulan jemaah. Mungkin kemudian lepas di teras, sholatnya di teras, itu boleh. Nggak masalah, itu nggak masalah Pak, karena sutrohnya jemaah itu di sutroh imam. Maka melewati jemaah ketika memang ada kebutuhan itu nggak ada masalah. Adapun melewati jemaah karena pengen main-main itu bocil-bocil itu biasanya. Iya, kalau kita ada hajat nggak masalah. Boleh secara langsung memotong atau boleh samping, gitu tergantung kondisi masjid. Tapi nggak masalah, jalan di depannya nggak masalah, nggak berdosa sama sekali. Ya. Tapi kalau ngelewatin imam baru itu yang nggak boleh, gitu loh. Depannya imam nggak boleh, tapi ngelewatin jemaah nggak masalah. Itu satu. Jadi jangan sholat di antara jemaah, nggak boleh. Sholat di antara jemaah, sholat berbeda nggak boleh, karena ini namanya iftiraq, memisahkan diri kan berarti harus memisahkan dari jemaah. Lagi pula kalau misalnya sendirian dia sholat kayak gitu beda sendiri, ini bakal terjadi fitnah ini antar jemaah. Dia kok rukuk duluan, sujud duluan, orang masih berdiri dia udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Enggak, ini fitnah jadinya. Dan bahkan mungkin sebagian ulama akan menganggap sholat orang ini batal karena dia masih sehukum dengan jemaah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua silakan Bapak. Oh ya, bro, ganjarannya apakah sama dengan sholat berjamaah? Kalau memang dia beruzur dan dia nanti udah niatan dan melakukan sholat berjamaah, maka sama insyaallah pahalanya sesuai dengan sholat berjamaah. Tapi asal beruzur. Kalau hanya karena hawa nafsu saja enggak. Bahkan enggak boleh dia memisahkan diri dari jemaah kalau karena hawa nafsu. Begitu. Misalnya tadi main game dapat bonus 1 jam. Ya, ini kalau bacaan lama ini tinggal 10 menit lagi nanti enggak. Nah, ini enggak bisa, enggak boleh. Dia memisahkan diri dari jemaah. Enggak boleh. Yang kedua, silakan. Ini terakhir aja Pak ya, kita langsung isya aja di sini. Taib. Masalah memanjangkan salah satu rukun yang bukan qiyam, bukan berdiri, walaupun dengan alasan doa khusus di tempat tersebut seperti sujud terakhir, itu tidak hanya berlaku pada imam atau pada makmum, bahkan berlaku untuk seluruh salat. Karena kata Anas bin Malik, kanat salatuhu mutaqaribah, yaitu salatnya Nabi SAW jarak dekat satu sama lain, mirip durasinya. Ini berlaku umum, baik untuk sholat fardu atau sholat sunnah, baik berjamaah atau sendiri. Begitu Pak. Ya, maka kalau misal kita sholat tahajud atau qiyamul lail atau witir dan seterusnya, tetap berlaku sunnah untuk setara antar rukun-rukun setelah qiyam, setelah berdiri, yaitu ruku', sujud, i'tidal, duduk dan sujud, itu serupa. Kalau memang mau panjang, umumnya panjang sekalian, yang lainnya juga sepanjang serupa dengan itu. Jadi jangan ada satu dominan panjang sekali. Kalau qiyam memang pada asalnya lebih panjang daripada seluruh rukun, itu wajar. Qiyam dan tasyahud akhir itu memang lebih panjang dari umumnya rukun. Tapi baqiyatu rukun, yaitu sisa rukun, maka itu sejajar aja, setara. Begitu Pak. Kalau memang mau doa, tempat untuk doa yaitu di rukun sujud. Tapi sejajarkan durasinya. Kalau memang mau bagus lebih banyak lagi di akhir tasyahud, itu insyaallah itu bebas, karena Nabi SAW mengatakan hendaklah dia memilih doa apa yang dia suka. Kalau kita punya doa yang banyak kita suka, bebas panjang, tapi itu ketika sholat sendirian boleh lebih lama di tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Tasyahud awal itu enggak begitu panjang, dia cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bangkit begitu. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai sini insyaallah. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairul jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.